Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'd. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti jalan hidup beliau hingga akhir zaman kelak. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Usulul Tsalatsah, 3 landasan pokok dalam beragama, yang insya Allah masya muslimin rahimani wa rahimakumullah pada pembahasan yang lalu telah kita selesaikan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam tulisannya tentang 4 perkara yang wajib untuk dipelajari atau diketahui oleh seorang muslim. Sekali lagi, yaitu al-ilmu. Yang pertama, seorang muslim wajib untuk belajar tentang apa? Ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatun nabi, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta apa yang beliau bawa. Dan yang ketiga adalah ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Itu poin pertama yang wajib untuk kita ketahui. Yang kedua, setelah kita mengilmuinya, ada kewajiban yang harus untuk kita laksanakan, yaitu untuk mengamalkannya. Mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari bagian syariat-syariat. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kemarin hari Selasa telah kami bahas kepada para santri sekalian bahwasanya di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dituliskan sebuah pertanyaan, mengapa banyak orang yang telah mempelajari ilmu, bahkan mengetahui sebagian tentang hukum syariat, akan tetapi kok sedikit sekali pengamalannya. Maka disampaikan jawabannya, ada beberapa sebab yang mengakibatkan orang sudah punya ilmu, tapi kok pengamalannya sangat minim. Sebab yang beliau sampaikan yang pertama adalah bahwasanya, apa kemarin para santri? Mempertuntutkan hawa nafsu. Dia sudah punya ilmu, dia sudah punya dan paham tentang beberapa hukum syariat, akan tetapi kok pengamalannya minim. Yang pertama sebabnya adalah mempertuntutkan hawa nafsu, diikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, padahal Allah jelas mengatakan ya bahwasanya inna nafsa la'ammaratun bis-su', ya bahwasanya hawa nafsu itu senantiasa mendorong kepada keburukan, ya mengarahkan kepada keburukan, ya. Maka para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini sebab yang pertama. Kenapa kok orang sudah punya ilmu dan memahami tentang sebagian hukum syariat tapi kok belum diamalkan? Yang pertama, ya mempertuntutkan hawa nafsu. Lalu yang kedua,
Ya, sebabnya adalah ilmu agama yang dipelajari tidak memberikan dorongan untuk melakukan ketaatan. Ilmu agama yang dipelajari tidak memberikan dorongan untuk melakukan ketaatan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ilmu agamanya yang salah? Tentu tidak. Maka yang perlu dikoreksi adalah personal orang itu. Bisa jadi niatnya dalam menuntut ilmu salah, ya, niatnya dalam menuntut ilmu salah, ada titik ketidakikhlasan atau semacamnya. Niatnya salah. Ya. Atau mungkin dia duduk di dalam majelis ilmu yang dalam tanda kutip salah. Ya. Majelis ilmu yang di dalamnya bukan menambah keimanan, akan tapi menambah kemaksiatan. Naudzubillah. Apakah ada majelis ilmu yang demikian? Ada. Semoga Allah senantiasa jauhkan kita dari hal tersebut. Lalu yang ketiga, ya, bahwasanya setan selalu memberikan membisikkan ke dalam diri kita, ke dalam hati, bahwasanya dosa yang dilakukan itu kategori kecil. Setan ya senantiasa memberikan was-was atau membisikkan ke dalam hati kita bahwasanya dosa yang dilakukan itu senantiasa kecil. Ya, alah dosa kecil ya. Engko iso tobat, engko iso istighfar. Padahal mungkin dosa yang dilakukan ya memang kecil di mata kita, tapi ternyata di mata Allah kandungan dosanya besar. Maksiatnya mungkin kecil, tapi kandungan dosanya bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, maka lama-lama akan membesar itu yang namanya dosa. Ini penyebab yang ketiga. Dan penyebab yang keempat adalah minimnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa orang sudah punya ilmu, faham sebagian dari hukum syariat, tapi kok pengamalannya minim? Karena minimnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, minimnya amar ma'ruf. Ya, minimnya amar ma'ruf. Di antara kita enggan untuk mengajak, di antara kita enggan untuk saling menasehati. Poin ini nanti akan berhubungan dengan apa yang kita baca nantinya. Minimnya amar ma'ruf. Ya, kita enggak mengajak untuk ke dalam kebaikan. Apalagi nahi mungkarnya. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan, ya, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu tatkala dia sedang dizalimi atau ketika dia sedang melakukan kezaliman. Rasulullah mengatakan, tolonglah saudaramu kalau dia sedang dizalimi dan kalau dia sedang melakukan kezaliman. Tolonglah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau saudaraku sedang dizalimi dan aku berkewajiban menolong, iya. Tapi kalau seandainya saudaraku melakukan kezaliman, bagaimana aku menolongnya? Maka Rasulullah mengatakan, cegah tangannya. Cegah dia jangan sampai melakukan kezaliman tersebut. Itu maksudnya. Dan minimnya di antara kita nahi mungkar. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, bukannya kita cegah, sebagian di antara kita naudzubillah malah mempersilahkan. Atau mungkin diam terhadap kemungkaran yang terjadi. Maka ini sebab mengapa ilmu yang dituntut selama ini kok tidak memberikan pengaruh. Pengaruh salah satunya adalah pengamalannya kok minim. Kenapa? Ya karena tadi minimnya amar ma'ruf, ya, dan juga minimnya nahi mungkar. Ya, apalagi itu dilakukan oleh orang terdekat kita. Ya. Ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingat kembali apa yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Jogon dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kemarin disebutkan di dalam pertanyaan tersebut, misalnya, ya, ada yang apa kemarin contohnya? Kok merokok misalnya, ya, kok merokok misalnya, padahal sudah jelas larangan dan juga sudah jelas bahayanya, bahkan sampai mengakibatkan kematian dan seterusnya, ya, maka kita tolong orang yang merokok itu dengan dinasihati untuk tidak merokok lagi. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Atau hal yang dianggap normal sekarang di tengah-tengah masyarakat kita adalah perzinahan. Ya. Kita jaga diri kita jangan sampai melakukan perzinahan, maka kita juga harus menjaga keluarga kita jangan sampai ada yang melakukan perzinahan. Karena jelas Allah mengatakan, Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati nggak boleh. Sering kami sampaikan kepada para santri bahwasanya apa yang Allah firmankan wala taqrabuz zina ini, ya, seperti apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Sama. Ya. Tapi apa yang terjadi gara-gara bisikan dari setan yang menganggap itu mungkin dosanya kecil? Nabi Adam dan Hawa pun mendekati, bahkan mengambil apa yang ada di pohon tadi. Tentu membuat Allah murka, sehingga apa yang terjadi? Dikeluarkan dari tempat segala bentuk kenikmatan, dikeluarkan dari surga, ditempatkan di dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dunia sekarang kita tempat tinggali ini adalah tempat hukumannya Nabi Adam. Ini adalah tempat hukumannya Nabi Adam. Ya. Rumah kita yang sebenarnya di mana? Di surga, dan itulah PR kita untuk bisa kembali ke sana. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa sekali lagi ya kok pengamalan tentang ilmu minim? Karena 4 sebab tadi. Mempertuntutkan hawa nafsu, ya, ada yang salah dalam proses menuntut ilmu agama, ya, senantiasa mengikuti apa yang disampaikan setan kalau dosa yang kita lakukan itu kecil, dan yang keempat minimnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Ya. Dan yang ketiga yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ad-da'watu ilaihi. Setelah punya ilmu, mengamalkannya, usahakan untuk mendakwahkannya, mengajak orang untuk mengamalkan. Dan yang keempat, bersabar menghadapi gangguan di dalam dakwah. Entah itu tidak diterima dakwahnya, ya, dengan alasan apapun, ya, enggan untuk diamalkan dan sebagainya, maka bersabarlah dalam dakwah. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan dari dakwah hasilnya tidak kita peroleh sekarang, besok, lusa. Tapi bisa jadi hasil dari dakwah tersebut ya bisa kita dapatkan tatkala kita sudah meninggal. Ya. Jadi tidak ada paksaan untuk menerima dakwah. Diterima alhamdulillah, hendak juga hidayah di tangan Allah. Kita tidak berhak untuk memaksa orang langsung menerima hidayah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau rahimahullah mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil dari apa yang beliau sampaikan sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dasar dari apa yang beliau ucapkan di atas tadi. Yang 4 perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim tadi. Dasarnya ada di dalam surat Al-Asr, 1 surat full. Ya. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi
ucapan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berbunyi wad-dalilu, maksudnya adalah dalil dari 4 hal yang diucapkan tadi adalah firman Allah wal asri. Adalah firman Allah di dalam surat Al-Asr yang artinya demi masa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan Al-Asr yang berarti masa. Ya, di mana masa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah tempat atau ruang segala kejadian. Tempat atau ruang dari segala kejadian yang baik maupun yang buruk. Bahwasanya Allah berfirman atau bersumpah dengan masa tadi, bahwasanya setiap manusia akan merugi. Ini Allah yang berfirman, Bapak Ibu, nggih sanes manusia yang tepatnya salah. Ya, Allah Maha benar. Ya. Allah bersumpah menggunakan masa, dan ini adalah hak Allah. Allah mau bersumpah dengan apapun. Hak Allah, dan itu boleh untuk Allah bersumpah menggunakan apapun dari yang diciptakannya. Karena alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita sebagai manusia bersumpah boleh, akan tetapi tidak boleh menggunakan sumpah selain menggunakan nama Allah. Tidak boleh. Sumpah pocong, sumpah sambar geledek, ya, sumpah apalagi macam-macam, ya, tidak boleh. Bahkan mengucapkan demi Rasulullah pun tidak boleh. Ya, kalau kita memang ingin memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan mengharuskan kita untuk bersumpah, maka ucapkan demi Allah. Demi Allah saya menyaksikan, demi Allah saya mendengar, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tidak boleh menggunakan selain nama Allah ketika kita mau bersumpah. Allah bersumpah dengan masa dan menyatakan bahwasanya setiap manusia akan merugi. Allah memberikan klaim yang sebenar-benarnya, manusia pasti merugi. Semua manusia. Tapi Allah memberikan pengecualian, yaitu mereka yang memiliki 4 sifat, yaitu beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua manusia akan dalam keadaan merugi, dalam keadaan celaka. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Dia punya iman, dan dengan imannya tadi menuntun dia untuk beramal soleh. Salah satu wujud amal solehnya itu dengan watawasau bil haqqi, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, watawasau bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka dengan ini harapannya manusia tidak merugi. Dan kembali kepada apa yang kami sampaikan sebelumnya, dengan 4 sifat yang ada di dalam diri manusia ini nantinya, harapannya ilmu agama yang dia tuntut benar-benar memberikan pengaruh. Tidak ada lagi pertanyaan, mengapa ada orang yang menuntut ilmu agama bahkan tahu sebagian dari hukum syariat tapi kok nggak diamal nih? Karena apa tadi? Minimnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan di sini disebutkan bahwasanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semua manusia dalam keadaan kerugi kecuali yang punya 4 sifat: iman, amal soleh, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi kalau ada saudara kita yang melaksanakan maksiat melakukan pelanggaran syariat, wa tawasau bil haqqi, nasihatono dengan nasihat yang benar. Wa tawasau bis sabri, ya, dan salinglah memberikan nasihat untuk bersabar.
Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa harus ada nasihat dalam kebenaran dan kenapa harus ada nasihat dalam kebenaran? Seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, jihad terhadap hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Jihad terhadap hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad yang dimaksud di sini menundukkan hawa nafsu ya, seperti yang disampaikan Ibnul Qayyim tadi. Jihad untuk menundukkan hawa nafsu ya, yang pertama adalah jihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Jihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Supaya kita menundukkan hawa nafsu ma'asyiral muslimin, maka kita butuh jihad. Jihad itu berasal dari kata jahada, yang artinya bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu butuh kesungguhan. Jihad yang dimaksudkan di sini adalah kesungguhan untuk menundukkan hawa nafsu, dan itu juga butuh kesungguhan. Jihad dalam hal apapun butuh kesungguhan, termasuk sekarang dalam rangka untuk menundukkan hawa nafsu, itu demi Allah juga butuh kesungguhan. Ya. Kesungguhannya diwujudkan dengan apa? Ya, bersungguh-sungguh untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar tadi. Ya, karena tidak ada kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali diraih dengan ilmu. Ya, tidak ada kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali diraih dengan ilmu. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk menundukkan hawa nafsu, kita juga harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Kalau niat kita cuma setengah-setengah, sebagian saja, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena sebagaimana kami sampaikan, bahwasanya kalau seandainya kita berikan semua umur kita untuk mempelajari ilmu, ya, maka ilmu hanya memberikan sebagian kecil dari dirinya. Itu semua umur, Bapak Ibu. Semua umur yang digunakan untuk belajar, ilmu hanya akan memberikan sebagian kecil dari dirinya. Ya, ini semua ilmu, apalagi kita gunakan sebagian umur kita untuk menuntut ilmu. Wis sebagian umur, tapi niatnya juga nggak ikhlas, nggak ada kesungguhan, maka berapa ilmu yang akan kita dapatkan? Maka naudzubillah, semoga tidak ilmu enggan untuk datang kepada kita. Ilmu hanya sebatas membuat kita tahu tanpa ada keberkahan untuk mengamalkannya. Makanya kita sampaikan, ya, kita sampaikan di dalam pembahasan sudahkah ilmu yang kita tuntut bermanfaat kemarin, bahwasanya kita butuh wadah yang bersih untuk menampung ilmu, karena ilmu tidak akan mau hinggap atau tidak akan mau tinggal di tempat yang kotor, dan tempat itu adalah hati-hati kita. Tempat itu adalah hati kita. Tempat untuk menampung ilmu itu adalah hati kita. Ya, bukannya otak, Pak. Ya, secara sains iya. Ya, tapi hati ini yang memberikan pengaruh kepada seluruh tubuh, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Lek segumpal daging ini bersih, maka bersih seluruhnya. Tapi kalau segumpal daging ini kotor, seluruh jasad akan kotor. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging tersebut adalah hati. Maka memang para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya,
proses kita dalam duduk dalam majelis ilmu seperti ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan yang besar selain dari niat, tapi juga kesungguhan kita dalam majelis ilmu diuji. Ya, kita benar-benar sungguh ikhlas tidak? Kita benar-benar sungguh menyimak tidak? Kita sungguh-sungguh bisa mendapatkan faedah yang disampaikan atau tidak? Dan yang tetap menjadi PR-nya nanti dari apa yang kita pelajari dan kita dengar, ya kira-kira Allah memberikan kesungguhan bagi kita untuk mengamalkannya atau tidak. Dan akhirnya nanti ilmu yang kita tuntut itu memberikan keberkahan atau tidak untuk kita, memberikan kemuliaan kepada kita atau tidak. Maka semoga Allah mudahkan urusan kita dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, ya, tingkatan jihad yang kedua kata Ibnul Qayyim adalah jihad untuk mengamalkan setelah mengetahui petunjuk dan agama yang benar. Jihad untuk mengamalkan setelah mengetahui petunjuk dan agama yang benar. Kalau yang pertama tadi jihad untuk mempelajari petunjuk. Nah, sekarang sudah dapat petunjuknya, sudah dapat ilmunya. Maka kembali kepada poin yang kedua seperti yang disampaikan di awal oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jihad menundukkan hawa nafsu, bersungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Karena tidak dipungkiri orang yang belajar orang yang belajar ilmu agama, dia sedang belajar kebaikan. Dan kebaikan adalah sesuatu yang halal dan boleh untuk dilaksanakan. Logikanya demikian ketika bermain logika. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara tingkatan jihad kata Ibnul Qayyim adalah jihad. Jihad yang dimaksud di sini sekali lagi bukan perang, ya. Jihad yang dimaksud di sini adalah kesungguhan. Ya, jihad menundukkan hawa nafsu dalam rangka berdakwah kepada ilmu. Jihad menundukkan hawa nafsu dalam rangka berdakwah kepada ilmu. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk mendakwahkan ilmu itu juga butuh jihad, butuh kesungguhan. Ya, karena realitanya di tengah-tengah kita ada orang-orang yang menggunakan embel-embel dakwah, akan tetapi bukan untuk mengajak orang kepada agama Allah, tapi untuk mengajak orang menjadi golongannya, pengikutnya atau kelompoknya. Tidak sedikit ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka jihad menundukkan hawa nafsu untuk berdakwah di jalan ilmu, berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kembali kepada ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu juga butuh jihad. Itu juga butuh kesungguhan. Dan yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah jihad menundukkan hawa nafsu untuk sabar dalam menghadapi rintangan dakwah. Jihad menundukkan hawa nafsu untuk bersabar dalam menghadapi rintangan dakwah. Ini kesungguhan yang dibutuhkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diulangi dan diberikan penekanan serta dihubungkan dengan cabang keilmuan di dalam agama Islam yang lain oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu 4 kewajiban yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diulangi kembali, ditekankan dan dihubungkan dengan cabang ilmu yang lain oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu dengan dihubungkan dengan perkara jihad atau kesungguhan. Ya, jihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar, berarti jihad untuk berilmu, jihad untuk belajar. Yang kedua, jihad untuk mengamalkan. Yang ketiga, jihad untuk berdakwah. Yang keempat, jihad untuk bersabar dalam menghadapi rintangan dakwah.
Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk kepedulian para ulama dan bentuk keikhlasan para ulama untuk menyampaikan ilmunya. Ya, bentuk keikhlasan mereka mengulangi apa yang disampaikan oleh pendahulunya, mengingatkan kembali manusia terhadap apa yang disampaikan oleh pendahulunya dari kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan di dalam surat ini, yaitu surat Al-Asr tadi, Allah bersumpah dengan masa bahwa setiap manusia berada di dalam kerugian betapapun banyaknya harta, anak, dan tingginya kedudukan serta kemuliaannya. Entah dia berkedudukan tinggi, dia manusia paling mulia pada zaman sekarang misalnya, dieluk-elukan oleh orang, hartanya banyak, anaknya menjadi kebanggaan yang luar biasa, ya, dia akan tetap merugi. Ya, kecuali orang yang memiliki 4 sifat tadi. Yang pertama adalah iman, ya. Iman yang dimaksud di sini adalah segala hal yang meliputi setiap apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, iman yang meliputi setiap hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh di sini meliputi entah itu ucapan atau perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan amal soleh ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki iman tadi. Dan juga tidak bisa dilakukan tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena segala bentuk kebaikan dari amal soleh itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga tadi, ya, Allah mengatakan sifat yang ketiga bagi orang yang tidak merugi adalah saling berwasiat dalam kebenaran. Saling berwasiat dalam kebenaran, yaitu mengajak manusia, ya, untuk mengerjakan kebaikan dan menganjurkan manusia untuk melakukan amal soleh. Saling mengingatkan. Ya, ayo sholat, ayo sesuk poso, ayo sesuk datang ke pengajian. Ya, pas datang ke pengajian jangan lupa untuk menyimak baik-baik dan seterusnya. Ya, saling mengingatkan dalam hal kebenaran. Ya, ada temannya yang belum ke masjid diingatkan, ayo ke masjid, sudah waktunya sholat. Ya, ada temannya yang mohon maaf, ya, masih merokok misalnya, diingatkan. Ya, apa sih mas manfaatnya? Bukannya nggarai loro ya. Bukannya itu mencelakakan diri sendiri ya. Kan sudah ada jelas tulisannya itu di bungkusnya. Ya. Ada temannya yang kok nyentak ibuke misalnya pas kita dolin ke rumahnya, misalnya diingatkan, iku ibuke sampean. Saya elek-elek ibuke sampean, dia ibuke sampean. Sebagai anak ya jangan sampai lah nyentak ibuke. Allah mengatakan, mengucapkan aja nggak boleh, apalagi sampai nyentak. Diingatkan, watawasau bil haqqi, diingatkan untuk kesabaran. Ya, ada saudaranya mungkin, ada temannya mungkin, atau di antara keluarganya mungkin kok berzina, diingatkan. Bukankah Allah melarang tentang perzinahan? Bukankah itu membawa keburukan untuk diri kita? Dan seterusnya. Ini diingatkan, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr juga, saling mengingatkan dalam kesabaran. Coba sabarlah untuk nggak merokok lagi. Ya, berubah pola hidup sehat memang sulit, ya, tapi insya Allah akan lebih sehat, misalnya seperti itu. Ya, sabarlah menahan diri supaya tidak mencela orang tua. Ya, karena Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita, sabar menghadapi mereka. Mereka juga manusia. Dulu mereka luar biasa sabar dalam menghadapi kita di masa kecil.
sabar terhadap marahnya kita, tantrumnya kita. Ya, karena menjadi orang tua tidak ada les privat, tidak ada training, langsung jadi orang tua. Nah, sekarang sampean juga ayo diusahakan untuk sabar. Aku ya berusaha sabar untuk menghadapi orang tuaku dengan kekurangan yang mereka miliki. Kenapa? Mereka juga manusia, punya kekurangan juga. Sampean ya sabarolah. Ya. Ya minta tolong kepada Allah supaya dijauhkan dirinya dari zina. Ya, sabar. Kita fokus memperbaiki dan menjaga diri. Insya Allah nanti akan Allah pertemukan dengan orang yang memperbaiki diri juga. Demikian watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Ya, orang yang memiliki 4 poin ini akan dikeluarkan dari kategori merugi sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, wasiat dalam menaati kebenaran dan kesabaran tadi ya termasuk juga meliputi amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang kita bahas pada poin-poin sebelumnya. Maka diharapkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, akan terpenuhi syarat tegaknya umat. Syarat tegaknya umat akan terpenuhi. Syarat tegaknya kebaikan akan terpenuhi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarat tegaknya kemajuan, kemuliaan dan keutamaan akan terpenuhi. Kalau kita mau melihat ya kaum mana yang mendapatkan kemajuan tanpa harus melanggar syariat, maka tidak lain tidak bukan adalah para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Tanpa menerobos aturan syariat, mereka menjadi kaum yang mulia, mereka menjadi kaum yang besar, mereka menjadi kaum yang tegak, mereka menjadi kaum yang baik, mereka menjadi kaum yang maju, menjadi kaum yang mulia, menjadi kaum yang memiliki banyak keutamaan. Gara-gara apa? Mereka mengambil dengan pengambilan yang sebaik-baiknya tentang agama Islam. Mereka mengambil dan menerapkan sebaik-baiknya. Sehingga Allah balas memberikan kemuliaan kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah mengharap umat ini tegak, umat ini mendapatkan banyak kebaikan, umat ini maju, umat ini mulia dan mendapatkan keutamaan-keutamaan kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apa yang kita lakukan atau mungkin apa yang dilakukan sebagian saudara-saudara kita dengan memprotes pemerintahan yang ada, mungkin menggulingkan pemerintahan yang ada, mencela pemerintahan yang ada, merusak fasilitas umum, merusak fasilitas pemerintahan, apakah memberikan dampak kebaikan? Tidak akan. Tidak akan memberikan dampak kebaikan sama sekali. Ya. Karena apa? Puncak dari tegaknya umat, puncak dari kebaikan, kemajuan, kemuliaan yang didapatkan oleh suatu kaum adalah dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu dengan apa yang dicontohkan dan dinasihatkan oleh para pendahulu kita yang soleh. Bukan dengar langsung menghardik, menghakimi orang yang melaksanakan kemungkaran. Nyeneni wong sing waktune sholat randang nang masjid dengan mencela mereka, budek aku pengen samian, sadan orang randang nang masjid. Itu juga nggak akan memberikan kebaikan sama sekali. Ya. Atau mungkin dengan ucapan-ucapan yang semisalnya tidak akan memberikan kebaikan sama sekali. Amar ma'ruf nahi mungkar iya, wajib. Tapi tentu dengan cara yang baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Ali Imran ayat ke-110 yang sering kita singgung. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan untuk manusia, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.
Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan kejayaan umat, mendapatkan umat kemuliaan bagi umat, mendapatkan kebaikan, keutamaan dan seterusnya, maka amar ma'ruf nahi mungkar. Kembali kepada apa yang Allah firmankan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, dan penjagaan ini kembali kepada poin pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap muslim wajib untuk mempelajari atau mengetahui 4 perkara: ilmu, amal, dakwah, dan bersabar dalam dakwah. Kembali lagi kepada paragraf atau poin yang pertama. Maka nasihat untuk kami pribadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga panjenengan semuanya dan juga para santri, dalam proses kita belajar tentu akan menghadapi banyak rintangan. Ya, entah itu rintangan dari luar atau rintangan dari diri kita sendiri. Maka yang pasti ya adalah kita sedang mempelajari suatu kebaikan. Dan mempelajari sebuah kebaikan itu tidak ada salahnya sama sekali, apalagi sampai mengamalkannya. Apalagi sampai mendakwahkan kebaikan tersebut, sama sekali tidak ada salahnya. Dan kebaikan yang kita pelajari adalah agama Allah, dan agama Allah ini akan memberikan petunjuk yang akhirnya nanti akan mempermudah jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk bersungguh-sungguh, sekali lagi kata Rasulullah, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama, mempelajari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan jalan bagi orang tadi untuk menuju surga. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ego sesaat kita, ayo kita bendung. Hawa nafsu sesaat, ayo kita bendung. Ya, ketika kita meniti jalan keburukan, naudzubillah, ya, insya Allah, ya, sebenarnya Allah sudah menitikan jalan kebaikan sebelumnya. Ketika seseorang hendak meniti jalan keburukan, insya Allah sebenarnya Allah sudah menyediakan jalan kebaikan untuk kita. Ya, yang merupakan lawan dari jalan keburukan tadi. Hanya saja sekali lagi hawa nafsu kita pertuntutkan. Kita membiasakan diri mempertuntutkan hawa nafsu. Duduknya kita di dalam majelis ilmu masih memiliki kesalahan, entah itu niat ataupun yang lainnya. Dan kita senantiasa menganggap dosa yang kita lakukan itu perkara kecil, perkara yang minim, perkara yang remeh. Ya. Dan tatkala ada sesuatu yang salah di tengah-tengah kita, di sekitar kita, di dekat kita, kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, mempermudah urusan kita untuk menuntut ilmu, mengamalkan, bahkan sampai mendakwahkannya. Dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita tatkala mendakwahkan ilmu dan agama Allah yang mulia ini. Insyaallah ini ma'asyiral muslimin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Barangkali mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Sampun? Oke, ada pertanyaan. Tadi kita sampaikan bahwasanya kita sebagai manusia kalau ingin memberikan penekanan boleh menggunakan sumpah, dan sumpahnya harus menggunakan nama Allah dan tidak boleh menggunakan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di media, di TV ya ataupun mungkin tayangan-tayangan dan sebagainya kok ada yang menggunakan judul atau mungkin memasukkan unsur di dalamnya sumpah yang menggunakan selain nama Allah. Maka kita yang perlu kita pelajari yang pertama adalah tadi sudah kita sampaikan, bersumpah tidak boleh menggunakan nama Allah. Yang kedua yang perlu kita pahami bersama adalah tidak semua tontonan itu bisa menjadi tuntunan. Tidak semua tontonan bisa menjadi tuntunan. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin juga, yang delok film horor makmum.
Ya, ana wong salat di omah, medine metu. Ning gare wong nggak gelem salat malah. Ya, ketika maghrib menjelang, ya sama. Ya, memang ada anjuran ketika maghrib itu untuk memasukkan anak-anak kita. Ya, tapi nggarai wong dalam sisi yang lain menggarai wong juga mungkin enggan untuk ke masjid maghrib-maghrib. Engko aku nang masjid berjalan ke masjid maghrib-maghrib terus ana wong kerasukan nggo celurit nang aku piye? Ya lebih baik aku salat di omah ae ya. Ya, maka ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak semua tontonan bisa menjadi tuntunan. Dan yang ketiga adalah orang yang membuat tayangan tadi atau membuat narasi tadi, ya, di antara mereka ada juga yang awam terhadap ilmu agama. Mereka sangat expert, mereka sangat berpengalaman terhadap bidang yang mereka geluti, tapi mereka tidak memiliki bekal ilmu agama yang cukup. Atau bisa jadi juga, ya, mereka mengambil sumber ilmu agama dari orang yang salah. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok bisa ada? Ya kemungkinan ada 4 sebab tadi. Wallahu taala a'lam. Ada lagi mungkin? Monggo. Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biidnillahi ta'ala, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang kewajiban untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat, insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.